pertama yaitu hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Persatuan Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki landasan konstitusional yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsanya, termasuk dalam aspek pemersatu dan kesatuan bangsa. Landasan konstitusional Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Landasan konstitusional Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dalam UUD 1945 tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, di mana dalam alinea keempat ini berisi tujuan nasional negara Republik Indonesia yang merupakan inti dari pembukaan UUD 1945 karena memuat segala aspek penyelenggaraan negara pemerintahan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila ini dapat dikatakan sebagai falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatu dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, perbedaan keyakinan mengajarkan untuk saling menghargai. Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai keragaman antara lain seperti suku, ras, bahasa, dan juga agama. Dalam Islam, toleransi terhadap pemeluk agama lain adalah sebuah keharusan. Keberagaman dalam beragama merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari, sehingga setiap umat beragama mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa membeda-bedakannya. Bagaimana cara kita memupuk sikap toleransi tersebut? Yang pertama, bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan agamanya. Semua teman harus diperlakukan sama. Karena itu, kita harus bekerja sama satu sama lainnya meskipun punya latar belakang yang berbeda-beda. Lalu kita juga harus menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Kita sebagai umat Islam harus menghormati perayaan hari besar agama lain, tapi tidak boleh ikut serta dalam ibadah di tempat ibadahnya. Kemudian memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing dan memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Jika kita tidak mau diganggu saat beribadah, kita juga tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Jadi perbedaan yang ada di dunia ini kita serahkan kepada Tuhan, karena Dialah yang menciptakan dan menghendakinya. Kita tidak perlu menghakiminya. Kita justru dituntut untuk mengelola perbedaan tersebut ke arah yang lebih positif, bukan malah menjadi sumber konflik. Yang ketiga yaitu mewujudkan persatuan Indonesia melalui integrasi nilai. Integrasi nilai merupakan proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah konsep sehingga menjadi suatu kesatuan yang koheren dan tidak bisa dipisahkan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, dalam mewujudkan persatuan Indonesia, dibutuhkan proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hubungannya bahwa integrasi nasional akan membentuk suatu identitas bangsa berdasarkan Pancasila yang bersemboyang pada Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai ini berupa aspek seperti sosial budaya, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah, dan pembentukan bangsa yang akan menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, mewujudkan persatuan Indonesia melalui kepekaan sosial atau simpati satu sama lain. Persatuan dan kesatuan adalah hal penting yang harus dilaksanakan dan dimiliki oleh sebuah negara. Apalagi bagi negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam bahasa, agama, adat istiadat, ras, dan suku. Dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan ini, dibutuhkan rasa kepekaan sosial dan rasa empati. Kepekaan sosial yang penting ditanamkan sejak dini, yang pada intinya bertujuan mengembangkan sikap empati kepada orang lain. Kepekaan sosial tersebut dapat diwujudkan dengan berbagi kepada orang lain, bersedia membantu orang yang membutuhkan,
berani meminta maaf bila melakukan kesalahan, serta menghargai orang lain yang memiliki kondisi yang berbeda. Mari kita tumbuhkan rasa kepekaan sosial di masyarakat untuk saling merasa memiliki bahwa kita merupakan bangsa tangguh, gigih, dan pantang menyerah. Yang kelima, perilaku luhur yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku dan budaya yang mengharuskan setiap individu saling menghormati. Seperti yang terkandung pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Contoh kesatuan ada beragam. Kita bisa menerapkannya di lingkungan seperti rumah, masyarakat, sekolah, hingga bernegara. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan pada bangsa yang beragam dapat diwujudkan dengan toleransi. Toleransi juga menjadi salah satu contoh pengamalan Pancasila sila pertama. Mengingat Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan ras, maka sikap toleransi bisa juga menjadi salah satu wujud persatuan. Kita tidak boleh memecah belah persatuan hanya dengan mengusik dan mempermasalahkan perbedaan. Oleh karena itu, toleransi sangat penting untuk menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia.